Tuhan, saudara, saya harap yang bawa HP ndak main HP ya. Saudara, kita belajar menghormati Tuhan meskipun dia tidak kelihatan, tapi kita tahu dia ada ya. Saudara, jadi kita mau belajar menghormati Tuhan. Saudara, itu sebabnya tolong di mode pesawat. Kalau cuma di silent itu masih bisa masuk, saudara ya. Masih bisa masuk, masih bisa mengganggu saudara, entahkah itu WA, entahkah orang telepon, entah SMS ya, supaya kita belajar juga menghormati Tuhan ya. Puji Tuhan, kita akan belajar pagi ini memilih yang saudara, kita akan ucapkan dulu 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Ayo 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat 6. Kewajibanku hidup seperti Kristus. Mari saudara, kita angkat Alkitab kita. 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Kok enggak keluar ta? Ya, saya akan kasih judul firman Tuhan pada kesempatan pagi ini, memilih yang terbaik, saudara ya. Diklik dari situ mungkin. Diklik dari yang awal, Pak, dikembalikan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas. Pasalnya yang ke-10. Lukas pasal 10. Lukas 10 ayat 39 sampai 42. Ya, sebelum itu. Mundurin, ya. Lukas 10 ayat 39 sampai 42. Tata boleh baca? Atau Oni boleh juga? Enggak apa-apa. Ya, Oni aja. Lukas 10 ayat 39 sampai 42. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, saudara, kisah ini sudah sering saudara baca, saudara dengar. Dikatakan pada suatu kali Tuhan Yesus dengan para muridnya mampir ya ke satu kampung, dikatakan di mana Marta, Maria dan Lazarus tinggal. Kemudian ayat 39 katakan perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Saudara, kalau kita melihat ketika Tuhan Yesus mampir, dua saudara wanita ini, satu Marta, satu Maria. Kita melihat Marta sibuk, namanya aja kedatangan tamu ya, sibuk mau melayani, mungkin masak atau apa ya, namanya orang kedatangan tamu kan. Nah,
Saudara, tetapi dikatakan ayat 39, tapi Maria dia tidak sibuk ke sana kemari, tidak sibuk yang lain-lain. Tetapi dikatakan dia mengambil kesempatan ini, dia tidak mau kehilangan kesempatan. Dikatakan oleh firman Tuhan, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Bagi Maria, ini satu kesempatan. Gak tiap hari Tuhan Yesus mampir, itu kesempatan bagi dia untuk mendengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bukan ngobrol biasa pasti, saudara, mendengarkan perkataan, mendengarkan nasihat, mendengarkan ajaran. Ya, saudara. Nah, firman Allah katakan, ketika Marta ini mulai protes kepada Tuhan Yesus, dibilang, ayatnya yang ke-40 dikatakan, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Aku sibuk sendiri, dia kok enak duduk di situ gitu ya, kalau pakai bahasa gampangnya. Enak aja dia duduk di situ. Cuma dengeri Tuhan Yesus ngomong, aku ini loh emok gitu ya. Repot sendiri, tidak ada yang bantu. Satunya kan Lazarus, cowok saudara. Ya saudaranya. Nah, tetapi kita melihat saudara, apa perkataan Tuhan Yesus ayat 41. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, dan Maria dikatakan telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, memilih yang terbaik. Kalau kita pikir Marta salah enggak ya? Enggak salah. Dia sibuk menyiapkan makan, mungkin menyiapkan minum mungkin ya. Tetapi Tuhan tidak puji dia. Justru Tuhan memuji Maria yang duduk dekat dia, yang mendengarkan perkataannya. Jadi kalau dibanding dengan Marta, Marta baik menyambut tamu, baik saudara, tidak salah. Tetapi dikatakan Maria memilih bagian yang terbaik dibanding dengan sibuknya Marta. Maria ini lebih bagus memilih yang terbaik karena apa? Dia mendengar pengajaran firman dari Tuhan Yesus, saudara. Apa yang Tuhan ajarkan. Bahkan Tuhan bilang, katakan, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, tidak akan diambil. Tidak bisa diambil. Apa itu yang tidak bisa diambil? Berarti Maria ini dengan duduk mendengarkan firman, saudara. Apa yang Yesus ajarkan, dia sedang ngumpulin harta abadi bagi hidupnya. Firman Allah katakan, kumpulkan hartamu, harta di sorga yang tidak bisa dirampok, tidak bisa dicuri, tidak bisa rusak oleh ngengat dan karat. Betul? Tidak ada orang bisa curi firman yang saudara punya. Amin. Ya saudara, dan dikatakan itu loh bagian yang terbaik. Nah sekarang implikasinya bagi kita. Kalau saudara kedatangan tamu, ya ini kan gitu. Saya harap tidak tersinggung, tapi kalau tersinggung ya harus bertobat. Saudara, ketika saudara datang tamu, saudara kan harus siap-siap ya, mempersiapkan diri kan, betul? Melayani kan, ya halo. Waktunya ke gereja, saudara milih mana? Sungguh, cuman ini doang, yang lain. Yang lain, halo? Tamu. Dan itu bukan, memang baik, tapi firman Tuhan katakan itu bukan bagian yang terbaik dan itu bisa hilang. Saudara. Nah, kita harus belajar, saudara enggak salah, saya katakan. Sibuk itu loh enggak salah, sibuk kerja enggak salah. Saudara harus rajin kerja, enggak salah. Saudara jalan-jalan boleh, siapa bilang enggak boleh jalan-jalan? Boleh. Saudara mau kuliner boleh, siapa bilang enggak boleh. Tapi saudara kita harus belajar, apa itu yang terbaik, pilihan yang terbaik. Ya saudara,
Pilihan terbaik kalau saudara memilih, kan nyambut tamu baik tante. Oh ya baik. Pertanyaannya, kalau dibandingkan dengan menyenangkan Tuhan, mana yang lebih baik? Itu loh saudara. Ada manten hari Minggu, tetangga mantu saudara. Saudara rewang. Bukan tidak boleh rewang. Amin. Bukan tidak boleh rewang. Ya, kalau rewangnya mulai jam 6, ya saudara jam 8 pulang. Saudara bilang nanti pulang gereja saya kembali ya. Tidak kira saudara dipecat jadi tetangga. Amin. Justru saudara dihargai loh. Halo. Justru kalau kita tahu, itu loh jadi kesaksian saudara. Itu loh jadi kesaksian. Mereka akan angkat topi buat saudara, mereka akan salut. Oh luar biasa ya. Biarpun dia rewang, dia masih bisa ibadah dan nanti kembali lagi. Kan gitu ya. Saudara, ayo kita belajar. Ya, saudara, kita belajar saat kita harus memilih. Keputusan kita setiap hari itu ingat. Saya ulang-ulang ingatkan, kalau tidak mau ingat ya terserah. Sebab keselamatan saudara tanggung jawab saudara masing-masing. Kami hanya bisa menghimbau, kami hanya mengingatkan. Saudara, keputusan kita setiap hari itu berdampak. Jangan pikir tidak ada apa-apanya. Itu ada catatannya, amin. Kita punya buku kehidupan, kita punya buku diari saudara. Buku harian. Yang kekal, yang saudara tidak akan bisa bantah. Firman Allah katakan kan kita akan menghadap pengadilan Kristus. Berdampak pada nasib kekal kita, apapun keputusan saudara. Ya, saudara, jadi tiap hari kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan. Saudara mau ke gereja atau mau jalan-jalan. Saudara mau ke gereja atau diem aja di rumah. Saudara mau ke gereja atau mau sepak bola. Oh semua. Semua itu berdampak kekal, saudara. Ya, saudara, jadi kita mau belajar. Nasib kekal kita ditentukan oleh apa yang saudara lakukan setiap hari. Dari milih kesibukan, ya toh? Milih kesibukan pun itu berdampak kekal. Ya, dari milih teman, itu akan mempengaruhi hidup kita. Dari memilih mengatur waktu, bagaimana mengatur waktu, saudara memanage waktu saudara. Saudara, kapan apa yang kita lakukan, ini membangun iman atau enggak, itu juga pilihan, saudara. Itu juga pilihan. Ayo kita belajar. Banyak orang tidak mempertimbangkan resiko atau akibat dari pilihannya. Dari keputusannya. Apalagi biar bikin keputusan salah masih hidup. Enggak sakit. Semua oke. Semua running well. Oh langsung kita merasa enggak apa-apa tuh. Kan banyak yang gitu, jujur, jawab aja dalam hati saudara. Kita seringkali meremehkan Tuhan. Mungkin kita berkata, Tuhan tidak penting. Mungkin tidak ngomong gitu, tetapi kelakuan kita, tindakan kita, keputusan kita, pilihan kita meremehkan Tuhan, saudara. Jangan kita seperti bangsa Israel. Dengan sadar dan sengaja mereka tidak mau taat kepada Tuhan. Saudara, tidak ada orang tidak taat itu tidak sengaja, tidak ada. Saudara. Itu unsur kesengajaan. Saudara tidak datang ke gereja aja unsur kesengajaan atau tidak sengaja? Sengaja enggak ada. Lain cerita mungkin karena kerja sampai malam terus bangun kesiangan itu memang boleh dikatakan tidak sengaja. Tapi rata-rata sengaja. Rata-rata sengaja saudara. Jadi ini saudara dan saya harus ingat. Hidup jangan dianggap seperti berjudi, gambling, adu untung. Nah, apa katanya nanti? Saudara, hidup tidak bisa begitu, saudara. Ya, saudara, Tuhan memberikan hak kepada saudara untuk memilih. Seperti saya ulang-ulang katakan, hidup saudaralah sekarang yang menentukan. Saudara ini memilih Allah atau milih setan, itu saudara sendiri. Bukan orang lain, jangan salahkan orang lain, jangan pakai kambing hitam.
Ya kamu datang waktunya orang kebaktian, memang setan kamu ini gitu. Sampai saya enggak ke gereja, oh bukan dia yang setan. Biarpun dia setan, kalau saudara enggak milih untuk enggak kebaktian, saudara berangkat. Amin? Amin? Ya saudara, ayo kita belajar milih setan, milih Tuhan. Milih kehidupan atau kematian, kita yang menentukan saudara. Mau masuk surga, masuk neraka, siapa yang menentukan? Kita. Itu pilihan kita. Tuhan memberikan saudara hak untuk memilih. Ya, kematian saudara bukan akhir segalanya seringkali. Kita ini makhluk kekal. Kita ini makhluk kekal. Ya, saudara. Saudara orang yang mati cuma tubuhnya. Tapi rohnya enggak mati loh. Enggak bisa mati roh manusia itu, enggak bisa mati. Ya, roh manusia enggak bisa mati. Kematian tidak membuat kita kehilangan kesadaran. Jadi orang mati dikubur ya udah, tapi rohnya langsung cus. Enggak mati, saudara ya. Justru kematian, ingat, membawa orang pada kesadaran abadi. Jadi kalau kita mati, saudara itu masih sadar. Ya, itu yang harus diingat. Sedang orang koma aja, koma saudara. Kita bilangnya kan enggak sadar ya. Tapi coba kadang-kadang dibisiki gitu. Ma, aku datang. Itu bisa nangis loh. Halo? Bisa nangis dia. Apalagi yang dia ngenangen gitu ya. Yang dikangeni, yang dia enggak bisa ngomong kangen sama anak yang mana. Tapi ketika anak yang dirindukan itu datang, dia bilang, ma aku datang. Itu bisa nangis saudara. Ya, jadi kita belajar saudara, ayo. Next. Saudara, kita belajar, kita akan melihat contoh keputusan yang salah. Ya. Kejadian pasal yang ketiga ayat 4 dan 5. Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, saudara saya mau tanya, Tuhan mau enggak Adam dan Hawa itu menjadi seperti dia? Hah? Halo? Mau enggak? Mau. Kalau saudara baca Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27 atau ayat 26 saja. Marilah kita menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan kita. Mau saudara. Yang koyok kita gitu ya boleh dibilang. Yang seperti kita. Tetapi saudara kita melihat Adam dan Hawa memilih jadi seperti Allah versi iblis. Kan iblis yang nipu dia, yang menghasut dia. Dikatakan, oh kamu tidak akan mati, justru kalau kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, maka kamu akan jadi seperti Allah. Makanya kamu gak boleh makan karena kamu bakal jadi seperti Allah. Tahu tentang baik dan jahat katanya. Dan itu masuk di dalam pikiran mereka. Dan kita melihat saudara apa yang terjadi ketika mereka memilih menjadi seperti Allah versi iblis. Dengan cara iblis, dengan filosofinya iblis, pengertian-pengertian yang iblis tanamkan saudara. Kita melihat keputusan itu membuat mereka mendatangkan bencana bagi Adam, Hawa, dan seluruh keturunannya. Ya, saudara, mereka lakukan itu
Mereka ikuti apa katanya setan. Dan itu berdampak fatal bagi hidup mereka dan seluruh keturunannya. Jadi apa yang saudara pilih sekarang itu berdampak. Amin. Mungkin tidak langsung hari ini. Bisa 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, 20 tahun lagi. Kita nggak tahu. Kapan saudara nuai itu? Masih lumayan kalau nuainya di bumi. Kalau langsung jebret nuainya di kekalan. Tidak ada ampun lagi saudara. Ayo kita belajar saudara. Kita semua belajar. Setiap hari saudara harus milih kan? Halo? Ya, saudara harus milih. Jadi ayo kita belajar karena itu dampaknya luar biasa juga bagi kehidupan. Coba baca selanjutnya contoh yang lain. Kejadian pasal 16 ayat yang kedua. Kejadian 16 ayat 2. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Nah, saudara, saya mau tanya, sebelum Sarai istrinya menawarkan Hagar kepada Abraham, Abraham sudah dapat janji enggak dari Tuhan bahwa dia akan punya keturunan? Hah? Sudah. Sudah. Saudara dan saya sering dapat janji enggak firman Tuhan ini? Kalau kamu gini akan begini, kalau kamu enggak gini kamu akan gini. Dapat? Dapat? Baik lewat saudara mendengar firman, baik lewat saudara baca firman. Kita seringkali nyalahkan Abraham, menyalahkan Adam dan Hawa. Kata kita lupa, kita tidak jauh lebih jelek dari mereka. Halo? Saudara kita melihat, berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dia aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai istrinya. Ini kalau mau ngomong cari kambing hitam, Abraham bisa ngomong gini, bukan saya Tuhan. Ya kan? Bukan saya yang mau. Istri saya ndesek terus. Saya mungkin gitu ya, ini cuma enggak mau sebetulnya, tapi istri ndesek terus. Mau apa lagi daripada berantem? Iya wes, gitu kan gitu. Saudara kan sering kali gitu lah. Daripada berantem, iya wes. Betul gak? Tahu itu salah, tapi iya wes timbang tukaran. Loh, saudara sering kali kan gitu kita. Nyuruh ke gereja, daripada berantem, biar dia enggak ke gereja dah, masuk neraka sana lah gitu. Saudara, ayo coba, saudara saling ingatkan anakmu, cucumu, boyotmu mungkin gitu ya. Kalau enggak setia suamimu, pasanganmu, ayo saling ingatkan. Enggak bisa gandengan, di bumi bisa gandengan terus. Saya sama Om itu ke pasar yuk gandengan, cuman ke kamar mandi aja enggak gandengan saudara. Ya saudara, ayo saling ingatkan, jangan masa bodoh saudara. Saudara ajar firman jangan gitu. Kamu tahu, ingetin, kamu tahu enggak keputusanmu sekarang ini berdampak bagi hidup kekalmu, ingetin itu. Jangan, ya enggak apa-apa, minggu kan masih ada lagi. Seringkali kan gitu, sekarang tamu kan sekarang, lo tamunya padahal bolak-balik lene teko iku. Betul ya? Bisa bolak-balik datang. Tapi kita hargai tamu, kan enggak boleh hargai tamu, hargai. Saudara bilang, oke, saudara masak, saudara apalagi kalau calling, oke. Kalau enggak calling, tuku masakan mrono wis, aku nyang gereja sih, nanti kita ngobrol lagi. Loh, enggak apa-apa. Enggak mungkin mati tamu kita tinggal. Halo? Apa maneh wis gede-gede tuwek-tuwek iso golek mangan dhewe, ya toh? Betul enggak? Ya saudara, ayolah belajar. Kapan saudara mau berubah? Tidak ada yang bisa ngerubah saudara. Tuhan pun tidak bisa rubah. Kalau saudara tidak mau berubah, tidak bisa. Saya kadang-kadang sedih kenapa orang kok tidak bisa ajak ke gereja itu loh, kenapa?
Sudah ulang kali saya katakan kalau keberatan kolekte, enggak usah kolekte. Ke gereja enggak usah kolekte dah. Kalau keberatan kaken, nek tiap minggu kok enak men om tanteku kolekte terus. Ya wis toh, enggak usah kolekte. Saudara, ayo saya mau saudara belajar firman saudara. Kita melihat apa bujukan Sarah untuk mengambil Hagar. Guna meneruskan garis keturunan. Ini loh mendatangkan bencana bagi keluarga Abraham. Dan keturunannya sampai sekarang. Termasuk kita kena dampaknya. Benar? Benar? Ya saudara. Pilihan itu loh. Yang salah itu loh mendatangkan bencana bukan cuma bagi mereka. Tapi ternyata bagi keturunannya juga. Saudara, ayo kita belajar. Ya, next. Saudara, ada dua hal. Kalau kita mau memilih yang terbaik, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Saudara mau milih yang terbaik? Jangan cuma di gereja doa amin. Keluar gereja aman. Saudara. Ayo belajar saudara. Berubah ya. Yang pertama saudara, pikiran. Pikiran ini loh. Tempat perang itu di sini, betul? Ya enggak? Ke gereja enggak, di sini. Mau lakukan itu enggak ya? Di sini. Semua di sini. Tempat tempurnya di sini, saudara. Apa yang masuk, ide masuk itu melalui mata kita, melalui telinga kita. Itu mempengaruhi pikiran kita. Betul ya? Saudara enak-enak, enjoy, terus saudara ada teman yang ngomong, tahu enggak? Ada yang ngomongin kamu loh. Wes. Kuping ini denger wek. Saudara mikir kurang ajar. Betul ya? Mempengaruhi kan? Apa yang saudara lihat? Makanya jangan melihat itu gambar-gambar orang miskin yang enggak pakai baju. Saudara. Ya, jangan suka lihat itu. Kadang-kadang pikiran ini biarpun orang pakai baju ngeres juga loh. Betul enggak? Bukan karena baju, bukan. Semok ya, bahenol ya. Pakai baju lengkap, bahkan mungkin bajunya panjang dari atas ke bawah. Tapi otaknya sudah munyer. Paling gini bentuknya itu. Oh, udah rusak di sini. Saudara, jadi ayo kita belajar. Kita kalau mau memikirkan sesuatu, coba dipikir gini. Pikiran kita ini alkitabiah apa enggak ya? Sesuai Alkitab enggak? Itu loh. Itu yang harus kita belajar. Saudara. Pikiran harus diisi dengan kebenaran yang murni. Kalau saudara biasa mendengar pengajaran yang murni, Injil yang murni, kalau ada khotbah yang tidak murni saudara langsung tahu, was khotbah opo lah ini. Betul saudara. Betul itu. Ya kan? Kalau saudara tahu sesuatu yang asli, emas yang asli saudara tahu, lihat aja saudara tahu. Emas palsu begitu saudara lihat saudara tahu, langsung bisa tahu. Ya saudara, jadi kita belajar menerima ide lewat telinga, lewat mata. Tapi kita juga harus belajar saudara, makanya kebenaran kekristenan yang murni. Supaya apa? Supaya cara berpikir Tuhan itu loh masuk di dalam pikiran kita. Supaya masuk saudara. Cara berpikir Tuhan itu, apa saya tulis di situ, itu namanya yang sama dengan mindset anak Allah. Tidak ada ya. Cara berpikirnya Tuhan itu sama dengan cara berpikir anak Allah. Anak Allah itu harus sama maksudnya gitu. Dengan cara Tuhan berpikir. Tuhan itu enggak mungkin pikir yang porno-porno betul ya? Enggak mungkin. Saudara. Jadi cara berpikir coba kita lihat coba ya. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Filipi pasal 2 ayat kelima. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, hendaklah kamu.
Kita maksudnya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu punya cara berpikirnya Tuhan. Hendaklah kamu menjadi orang-orang anak-anak Allah yang memiliki cara berpikirnya Tuhan. Cara berpikir anak Allah, kalau bukan anak Allah lain ya. Tapi kalau anak Allah misalnya tidak mungkin mikir yang jorok-jorok, tidak mungkin mikir yang begini-begini, yang tidak karuan gitu loh. Jadi kita mesti belajar. Ya, ayo saudara, pikiran kita ini harus kita jaga. Next, Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, saudara, berubahlah pola pikirmu. Seperti saya katakan, pertobatan kita, umat perjanjian baru, metanoia, perubahan pola pikir. Kalau bangsa Israel, perubahan perbuatan. Nyembah dewa, oh ya berbalik nyembah Tuhan, itu perubahannya. Makanya ulang-ulang terjadi seperti itu. Nah kalau kita dikatakan metamorfosa, ulat jadi kupu-kupu. Perubahannya harus begitu. Ulat, saudara, siapa yang sini senang ulat? Enggak ada orang suka ulat. Ulat itu menjijikkan, apalagi kalau banyak bulunya bikin orang gatel, ya toh. Ulat itu juga serakah. Kalau pohon ada ulat bisa habis tuh, Bu. Daun itu. Habis, saudara. Nah, itu sebabnya keberadaan ulat yang serakah, yang bikin orang lain gatelen, ya toh. Itu maksudnya ya gak enak ke orang lain gitu loh. Ya, menyakiti sesama mungkin, saudara. Ayo kita berubah. Caranya apa? Pola pikir dirubah dulu. Ulat itu ada proses, tidak langsung jadi kupu-kupu, jadi kepompong dulu, ya toh? Itu loh proses. Proses dia dibentuk, saudara. Jadi kupu-kupu, indah. Semua orang suka kupu-kupu, ya. Indah, warna-warni, ya. Cantik, saudara. Dan kupu-kupu itu tidak serakah. Saudara mau lihat kupu-kupu? Betul dia dari bunga satu, tapi sedikit ngambilnya. Gitu aja mungkin ya. Betul ya, nisep. Sedikit-sedikit saudara. Ya, ayo kita belajar. Berubah, keberadaan saudara harus berubah. Dari anak dunia jadi anak Allah, keberadaannya harus berubah. Jangan ada orang mengira Kristen kok koyok ngono, podo wae loh itu. Itu masih jadi ulat. Saudara. Kristen omongannya kayak gitu, misalnya gitu ya. Kristen kok kelakuannya gitu, Kristen kok utang gak bayar loh, saudara. Itu masih jadi ulat, makanya orang gatelen lek cedek itu. Ya, ayo kita berubah, keberadaan kita berubah. Saudara tetap jadi manusia, tetap. Enggak jadi monster, enggak. Ya, jadi manusia berkarakter anak-anak Allah. Amin. Ya, saudara, itu yang kita harus mengerti. Yang kedua, ya, yang harus supaya kita bisa memilih yang terbaik. Yang pertama pikiran. Saudara harus bisa memilah ini alkitabiah atau enggak. Yang kedua hasrat, kehendak, keinginan. Hasrat kita ini kalau tadi pikiran. Kita harus isi dengan kebenaran firman supaya mindset kita, pola berpikir, cara berpikir kita berubah seperti apa yang Tuhan mau. Kalau sudah hasrat juga. Tidak bisa ini dua harus jalan sama-sama. Harus punya keinginan, punya kehendak juga yang diarahkan ke Tuhan. Tidak ada ceritanya hasratnya diarahkan ke dunia, pikirannya bisa seperti Kristus. Tidak ada. Tidak mungkin.
Jadi hasrat harus terus diarahkan saudara ke Tuhan. Ya, saudara seringkali kan saudara dengar gini, ayolah saudara kerja untuk Tuhan. Sekolah untuk Tuhan. Kuliah untuk Tuhan. Itu loh bingung kita. Kayak apa ya? Caranya gimana? Saya ngasih ilustrasi sedikit. Misalnya ada seorang atau keluarga yang miskin, misalnya miskin. Anaknya ditanya gini, kamu kalau besar mau kepengen gimana? Oh, Ma, Pa, aku mau jadi orang yang sukses. Aku mau membahagiakan mama, papa. Rumahnya ndak gubuk reot gini. Aku mau beli rumah yang bagus buat mama dan papa. Supaya mama papa ndak terus menderita. Doain ya Ma, aku sukses, aku mau belajar sungguh-sungguh. Aku mau mengejar cita-citaku. Saya mau tanya, misalnya dia mau jadi dokter kah, jadi apalah. Jadi apa sajalah yang boleh katakan menghasilkan uang banyak. Saya mau tanya, anak itu mengejar cita-cita untuk siapa? Untuk dirinya sendiri atau untuk orang tua? Itu yang memacu dia, betul nggak? Saya dulu masih kecil, mami saya ya ada sakit lah gitu ya, mulai dulu masih muda, jantungnya lah apa gitu. Dia sempat berkata gini, Fon sekolah yang pinter ya, jadi dokter, kalau bisa jadi dokter spesialis supaya mami kalau sakit katanya kamu dokternya. Tapi saya enggak jadi dokter, saudara. Loh, andai kata saya berjuang jadi dokter, kan saya punya tujuan bisa ngobati mami saya kan, betul ya? Itu loh yang dimaksud, saudara bekerja untuk Tuhan, saudara sekolah untuk Tuhan, saudara kuliah untuk Tuhan, saudara sukses juga untuk Tuhan. Itu yang macu saudara. Bukan gini, kalau aku sukses, mobilku banyak, rumahku banyak, aku punya villa, aku punya apartemen, pabrikku tambah besar. Oh bukan. Apa enggak boleh? Boleh. Tapi tujuannya untuk apa? Untuk Tuhan. Masa enggak boleh nikmati? Boleh. Tapi ojo dimplok dewek kayak ulat. Serakah semua, tambah kaya, tambah sombong, tambah. Istri tambah gitu ya, suami tambah ya. Ya anak tambah enggak apa-apa saudara. Jangan asal pasangan yang sama kan gitu kan. Jangan anaknya tambah tapi di sana ada anak, sana ada anak. Di mana-mana anakku ada. Saudara, itu loh yang dimaksud. Jadi saudara mau sukses karena saudara mau apa? Supaya aku misalnya gini, Tuhan aku mau, kalau aku sukses aku mau berbagi dengan banyak orang. Misalnya begitu. Aku mau sekolahkan siapa? Aku mau nolong orang, aku mau membantu pekerjaan Tuhan. Entah di gereja setempat, entah di mana-mana. Itu loh yang saya maksud. Bukan enggak boleh, nikmati dong, nikmati juga. Untuk Tuhan bukan berarti saudara enggak nikmati jerih lelah saudara. Halo? Tapi jangan dimplok dewek. Amin. Nanti satu kali kita tahu kan semua milik Tuhan. Halo? Semua kepercayaan Tuhan. Ya, pakai satu kali juga Tuhan akan tanya kan? Akan tanya, jangan jadi orang kaya yang bodoh di Lukas 12 itu. Hidup untuk dirinya sendiri. Ya, saudara, jadi kita mau belajar, ayo. Yakub 4 ayat 15. Yakobus pasal 4 ayat 15. Yakobus 4 ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, saudara, ini saya ngangel lagi. Ya kan? Kalau saudara baca di atas, wah hari ini besok kami mau berangkat ke kota Anu. Kami akan tinggal di sana, kami akan dagang, cari untung. Nah, ya toh? Apa salah? Enggak salah. Enggak salah. Enggak salah, saudara. Tapi ingat enggak ayat 14, kamu enggak tahu katanya apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu seperti uap yang sebentar kelihatan kemudian lenyap. Harusnya dikatakan gitu.
Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, aku akan A, aku akan B, aku akan C. Jika Tuhan menghendaki. Tapi biasanya kita akan jalan terus tanpa Tuhan. Boleh enggak ini? Enggak pernah tanya juga. Tapi kalau bangkrut bengok-bengok. Kalau rugi teriak kita, Tuhan kenapa rugi? Bikin Tuhan supaya harganya ini naik. Kayak jual tempe, harganya supaya naik. Rugi Tuhan. Kalau untung, cuma gini tak, kamsia Tuhan. Wis gak sembayang mana ya. Tapi waktu rugi, malam biasanya enggak tahu sembahyang, biasanya terima kasih Tuhan, lindungi saya mau tidur. Amin. Amin ya, mungkin belum ngomong amin wis hilang. Tapi ketika krisis, kritis, bisa-bisa doa plus puasa. Ya tahu? Gedor Tuhan pokoknya sampai Tuhan itu dengar. Padahal tuh kita tahu Tuhan enggak tuli. Ya, saudara. Ayo kita belajar kalau Tuhan kehendaki. Belajar saudara, belajar. Mau punya anak kalau Tuhan kehendaki. Enggak usah bengong kayak beling satan. Enggak punya pacar, enggak usah bingung. Ayo sel, jual murah. Siapa? Tembak aku dong, tembak dong. Dah, ngapain saudara? Enggak usah. Yang pria-pria juga siapa ini yang mau ku tembak ya? Tanya Tuhan, saudara, tanya. Ya, pokok mulus dikit sudah matanya munyer, saudara. Ya, padahal sifatnya juga enggak bagus. Ya, biar enggak malu-maluin Oma kalau dibawa ke pasar. Kamu mau pameran apa? Nah, ya, saudara, kita baca Kisah Rasul 4 ayat 18 sampai 20. Tahu. Kisah Para Rasul 4 ayat 18 sampai 20. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Nah, ini Petrus dan Yohanes ini sudah punya prinsip. Orang bisa punya prinsip pegang firman Tuhan dengan kuat kalau otaknya juga mulai berubah, pola pikirnya alkitabiah. Halo? Kalau duniawi prinsipnya juga pasti duniawi, saudara. Kalau saudara baca Petrus, Yohanes dikatakan diperintahkan supaya sama sekali jangan bicara atau ngajar dalam nama Yesus. Stop. Tidak boleh. Ini menghadapi pejabat loh, mahkamah agama loh saudara. Orang punya kedudukan, bukan orang-orang biasa, bukan. Kemudian ayat 19, tapi Petrus dan Yohanes menjawab, silakan kamu putuskan sendiri mana yang benar di hadapan Allah. Taat sama kamu atau taat sama Allah? Pikiran, gitu ya kalau ngomong. Pikir, coba kamu pikir. Apalagi ini tokoh agama, pikir. Menurut kamu mana lebih baik? Taat sama manusia, taat sama kamu atau taat sama Allah? Saudara, kemudian mereka berkata, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat dan apa yang kami dengar. Saudara sekarang dengar kan? Dengar firman. Saudara juga sudah lihat dalam hidupmu, pengalaman hidupmu bahwa Tuhan itu ada. Amin? Amin? Saudara percaya Tuhan ada? Bukan cuma di gereja dia ada, dimanapun saudara pergi dia ada. Nah, saudara kalau kita melihat mereka, kalau kedua orang ini, kedua rasul ini Petrus dan Yohanes,
kalau mereka tidak membiasakan diri, mengarahkan hasratnya ke Tuhan, tidak mungkin berani ngomong seperti ini. Tidak mungkin ngomong seperti ini, tidak berani, saudara. Apalagi menghadapi tokoh agama yang pada waktu itu juga punya kuasa. Memenjarakan mereka, menyiksa mereka, bahkan membunuh mereka. Kalau saudara dan saya tidak biasa mengarahkan hidup ke Tuhan, arahnya ke dunia, pasti prinsipmu juga duniawi. Oh, yang gitu bukan cuma aku, temanku juga gitu, teman segereja juga gitu, mungkin gini, pendetaku juga gitu, lah kan, karena tidak punya prinsip firman. Tapi kalau punya prinsip firman, biasa mengarahkan ke Tuhan, biar pendeta keliru, biar teman segereja keliru, biar tetanggaku keliru, aku tetap akan hidup mengarahkan hidupku kepada Tuhan. Amin. Ya, saudara. Saudara lihat Sadrak Mesak Abednego? Ya, luar biasa kan? Dikatakan mereka diperhadapkan kepada api yang dipanaskan 7 kali. Dalam kisah itu katakan yang ngelempar mereka aja mati, yang ngelempar saking panasnya. Memang saudara kalau bakar sampah itu ya, kalau apinya besar kan panasnya kena kita ya. Saudara kita pasti minggir, panas saudara. Yang ngelempar aja mati. Tetapi yang luar biasa apa perkataan mereka sebelum mereka dimasukkan ke api. Mereka bilang gini, kalau Tuhan nolong kami, Tuhan nolong. Tapi seandainya Tuhan tidak menolong kami, Allah tidak menolong kami, kami tetap tidak akan menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Amin. Luar biasa kan? Kalau tidak biasa mengarahkan hati ke Tuhan, tidak bisa ngomong gitu saudara. Ya daripada mati konyol mendingan enggak, gua punya anak, punya istri, mak nyaman, mati. Wong cuma gini aja loh. Persoalannya bukan cuma begininya. Halo, betul enggak? Ya saudara, ayo kita belajar. Kita hidup di akhir zaman saudara. Yang dunia tidak akan bertambah baik. Enggak akan bertambah baik sebab firman itu harus digenapi. Firman Allah katakan pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sudah dengar pernyataan Pak Jokowi? Dengar? Krisis. Tidak usah heran. Tidak bisa diusir saudara. Tidak bisa diusir dalam nama Yesus, tidak bisa. Tidak bisa saudara, itu harus digenapi. Kalau enggak firman Tuhan bohong. Itu harus terjadi saudara. Soal pemeliharaan Tuhan kepada umatnya itu beda. Ya saudara, itu lain cerita. Jadi ayo kita seringkali meninggalkan Tuhan. Kita ini seringkali meninggalkan Tuhan. Orang berpikir meninggalkan Tuhan, murtad itu kalau orang sudah tidak mau ke gereja itu namanya murtad. Kan gitu ya. Kalau orang pindah agama itu namanya murtad. Itu namanya meninggalkan Tuhan. Sekarang saya kasih tahu. Meninggalkan Tuhan itu saudara, apapun, segala kegiatan, apapun yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara sedang meninggalkan Tuhan. Apapun. Saudara sekarang tahu, murtad itu bukan hanya tidak ke gereja lagi. Bukan hanya pindah agama. Saya ingatkan kepada saudara, memang ketika kita melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, Tuhan tidak langsung totok kita, tidak langsung pukul kita, tidak langsung selentik kita, enggak. Tapi saudara harus ingat, mungkin saja Tuhan tidak langsung tinggalkan saudara. Mau wes aku mbek Foni wes mau, opo, itu misalnya ya. Mungkin tidak langsung begitu, tapi ingat saya kasih tahu. Kalau kita melakukannya berkepanjangan, tahu berkepanjangan? Ulang-ulang, mungkin tidak tiap hari, mungkin tidak tiap. Berkepanjangan itu namanya ya panjang sudah. Berkepanjangan, kemudian sudah lakukan kesalahan itu, hidup tidak berkenan kepada Tuhan, hidup tidak menyenangkan hati Tuhan, merasa it's okay, aman-aman saja. Satu kali
saudara atau siapapun yang melakukan itu akan ditolak oleh Tuhan. Betul ya? Coba anak sekolah aja, kasih tahu guru, belajar nak, nilainya jelek. Tetap aja dia lakukan malesnya itu, enggak mau belajarnya itu berkepanjangan. Dinaikkan kelas, dikeluarin ya, di DO ya. Saudara jangan sampai kita ini di DO sama Tuhan. Ayo kita mikir. Hidup ini bukan cuma di sini, tapi kita diperhadapkan masa depan kekekalan. Ayo kita hati-hati. Amin ya. Amin. Mau berubah? Aduh kok tambah enggak ada suaranya. Saudara mau berubah? Ayo berubah. Enggak ada yang bisa ngubah saudara kalau saudara enggak mau berubah. Enggak bisa. Enggak bisa Pak. Sudah enggak bisa. Kita buka Yohanes 4. Enggak apa-apa, enggak usah. Ayat terakhir. Yohanes 4 ayatnya yang keempat. Injil Yohanes pasal 4 ayat keempat. Ayat 34 ya, sorry. Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan yang menyelesaikan pekerjaannya. Nah, kewajibanku hidup seperti Kristus. Saudara, firman Allah katakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku atau kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi, apa yang Tuhan Yesus pikirkan, apa yang Dia inginkan, hasratnya Dia hanya menyenangkan hati Bapa, tidak ada yang lain. Lah kalau kita mau meniru Tuhan Yesus, ya hasrat kita, pikiran kita harus diarahkan hanya ke Tuhan dan kerajaannya. Meskipun saudara masih beraktivitas, yang buka toko, yang buka seleb, yang kerja jadi guru, apapun profesi saudara. Saudara, tapi ayo hasratnya diarahkan ke Tuhan. Ya saudara, kita ini bukan hanya suruh baik menurut hukum, itu harus saudara. Menurut hukum kita harus baik, tetapi yang Tuhan mau kita hidup sesuai dengan pikiran dan perasaan Bapa. Itu yang Tuhan mau. Ini loh diubah supaya selaras, supaya sejalan. Saudara punya teman kalau enggak sejalan cara berpikirmu nyaman enggak? Enggak nyaman. Berarti Tuhan juga enggak nyaman kalau kita enggak sejalan dengan Dia. Betul enggak? Iya. Iya kan? Enggak nyaman, saudara. Nah, saudara jadi kita bisa jadi Kristen. Saudara bisa jadi Kristen, kita ini sudah dipilih. Terpilih jadi umat pilihan. Terima kasih sudah. Bersyukur kepada Tuhan saudara. Tapi ingat saudara kalau sudah dipilih tidak otomatis masuk surga. Tidak otomatis. Saudara harus berjuang. Kalau kita mau menjadi anak-anak Allah yang sah. Kalau kita mau menjadi huios. Kita harus berjuang supaya karakter kita semakin serupa dengan Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus tentunya. Itulah harta abadi. Itulah harta abadi. Jadi harta abadi saudara itu bukan cuma uang saudara sumbang, bukan. Yang terutama itu perubahan karakter kita. Ya, perubahan karakter kita. Tapi faktanya banyak orang Kristen tidak mau berjuang. Tidak tahu saudara yang di sini semua mau berjuang apa enggak? Banyak orang Kristen tidak mau berjuang karena apa? Merasa cukup dah yang penting masih jadi Kristen. Merasa cukup, yang penting masih ke gereja. Dibanding itu tidak pernah gereja, lumayan aku. Oh
bukan gitu saudara ya. Jadi ada orang yang merasa cukup jadi Kristen, sudah merasa enggak tinggalkan Tuhan. Kan saya kan masih ke gereja, saya kan enggak pindah agama. Tapi cara hidupnya tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau. Nah itu. Itu loh. Saudara kalau punya pegawai kan saudara juga mau pegawaimu nurut sama kamu, betul enggak? Iya dong, kalau dia nurut bos sebelah, ya kita keluarin dia. Tuhan juga mau kalau saudara mau jadi anak-anaknya nurut dong sama papahnya. Halo? Ya, tiru dikatakan ya. Saudara, ya saudara ayo kita belajar, jangan sekedar ke gereja, jangan sekedar melayani. Yang menilai saudara bukan kami. Yang tahu hati saudara itu Tuhan. Saudara itu sekedar ke gereja, sekedar melayani, semua yang tahu Tuhan, saudara. Dan kalau orang yang sekedar itu enggak mungkin serius ikut Tuhannya. Betul enggak? Iya kan? Kalau namanya sekedar, saudara. Sekedar muncul, ya enggak ditelepon tante, di WA, ditanyai, males aku. Daripada gitu, yang penting datang. Setor muka. Ngapain disetor mukanya? Kirim aja foto saudara. Ya toh? Nanti di kursi tak kasih foto satu-satu yang enggak datang. Bukan itu kan? Tuhan mau hati saudara loh. Bukan cuma saudara hadir, tapi saudara, Tuhan mau hatimu. Makanya dikatakan kan, mengasihi Tuhan segenap. Enggak boleh nyabang, segenap. Ya, ayo kita belajar, saudara, supaya kita bisa masuk di dalam keluarga Allah. Kalau tidak masuk keluarga kerajaan, saudara bukan anak Bapa. Kalau saudara jadi baik aja, masih bisa masuk dunia akan datang itu bisa. Tapi tidak bisa jadi anak anggota keluarga kerajaan Allah. Tidak bisa. Tuhan memberkati kita ya. Biar kita memilih Tuhan dalam hidup ini, dalam keputusan apapun. Ayo belajar berubah. Tidak ada yang bisa merubah saudara kalau saudara sendiri tidak mau berubah. Ya, Tuhan menolong kita semua.